Halo sahabat berbagi, kembali bertemu bersama saya Dr. Bayu Abidin. Apa kabar Anda? Nah, kali ini saya akan menepati janji saya untuk menjawab pertanyaan yang sudah sahabat berbagi kirimkan di kolom komen. Jadi sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, dan kalau saya cek-cek nih ada yang sudah 2 bulan, 3 bulan yang lalu yang sudah dikirimkan oleh sahabat berbagi tapi belum sempat saya jawab. Nah, kali ini saya akan menjawab 2 pertanyaan ya yang memang ini pertanyaan yang ditanyakan atau banyak ditanyakan oleh sahabat berbagi. Ya, kita mulai dulu pertanyaan pertama. Pertama-tama kita syukuri bahwa Mbak Kurniati sudah mendapatkan keturunan. Jadi masalah jenis kelamin ini memang ada yang menentukan di atas. Tapi secara manusianya, secara medisnya kita bisa mengetahui atau bisa mendapatkan anak laki atau perempuan, itu yang menentukan adalah sperma suami. Ya, jadi suami ini pembawa gen X dan Y. X itu menjadi wanita, Y itu menjadi laki-laki. Jadi kalau anak ibu banyaknya laki-laki, memang berarti sperma suami lebih banyak komponen Y-nya, lebih dominan komponen Y-nya, lebih kuat komponen Y-nya, sehingga apapun yang terjadi memang anaknya akan lahir laki dan laki lagi. Masih mungkin untuk punya anak perempuan, secara teori masih mungkin kalau komponen gen X dan Y di suami itu 50-50. Ya, jadi kalau 50-50 masih ada harapan untuk mendapatkan anak perempuan. Ada beberapa upaya yang bisa Mbak Kurniati lakukan nih untuk mendapatkan anak perempuan. Tapi sekali lagi ini upaya yang memang keberhasilannya tidak ada kepastian, atau hanya kita bisa mencoba tapi kita tidak menjanjikan hasilnya pasti akan menjadi anak perempuan. Ya, jadi ini banyak teori nih. Pertama adalah kita coba melemahkan komponen Y dari sperma suami. Ya, bagaimana caranya? Tadi suami lebih banyak memakan konsumsi sayur-sayuran. Nah, ini salah satu upaya supaya komponen Y-nya lebih lemah, komponen X-nya lebih dominan. Kemudian juga bisa disiasati dengan cara timing untuk melakukan hubungan intim. Pada saat sel telur itu menetas, jadi pada saat menetas subur, kalau melakukan hubungan intim, ini biasanya komponen Y-nya lebih dominan. Komponen Y-nya akan lari lebih dahulu dan kemudian akan terjadi pembuahan, maka harapannya akan terjadi anak laki. Nah, kalau untuk anak perempuan, maka lakukan hubungan intim atau sperma itu 1-2 hari sebelum terjadinya ovulasi. Ya, kenapa? Karena sperma ini kan bisa bertahan di saluran reproduksi wanita selama 2-3 hari. Jadi lakukan hubungan intim 2 hari sebelum ovulasi, kemudian diharapkan sperma X-nya akan lebih dominan dibanding sperma Y-nya. Sehingga begitu sel telur yang menetas, ada sel telur yang siap dibuahi, kemudian sperma dengan komponen X yang lebih dominan, maka harapannya akan menjadi anak perempuan. Ya, jadi itu timing untuk melakukan hubungan intim. Kemudian bisa juga dengan upaya melakukan hubungan intimnya dibikin tidak terlalu sering. Jadi kita harapkan komponen X-nya lebih dominan dibanding komponen Y-nya. Ya, jadi ini satu upaya-upaya yang bisa kita lakukan secara alami untuk mendapatkan anak perempuan. Nah, ada upaya lagi yang bisa dilakukan adalah dengan proses inseminasi. Ya, proses inseminasi itu di mana kita siapkan sel telurnya, kita matangkan sel telurnya, kemudian kita lakukan washing sperma. Kita proses dulu spermanya. Kita pisahkan antara sperma Y dan sperma X sebelum dilakukan proses inseminasi, sebelum kita semprotkan sperma ke dalam saluran reproduksi wanita. Jadi nanti kalau memang mau anak perempuan, kita pisahkan yang Y-nya, kita semprotkan hanya yang X-nya saja. Tapi sekali lagi ini juga tidak ada jaminan. Ada lagi upaya yang bisa dilakukan adalah dengan cara bayi tabung, ya, proses bayi tabung. Walaupun memang secara hukum, secara undang-undang sampai saat ini untuk penentuan jenis kelamin laki maupun perempuan ini masih dibatasi oleh aturan. Ya, jadi tidak semua bisa dilakukan itu, tidak semua klinik pun juga sanggup melakukan pemilihan gender laki maupun perempuan. Ya, jadi memang ada syarat-syarat yang harus dilalui untuk mendapatkan anak laki maupun anak perempuan dengan teknik bayi tabung. Ya, jadi memang banyak nih upayanya, tapi sekali lagi bahwa untuk mendapatkan anak ini merupakan suatu proses yang tidak gampang. Ya, jadi kalau Anda sudah mendapatkan keturunan, disyukuri saja dan dijaga dengan baik kehamilannya, anaknya, supaya menjadi generasi penerus bangsa yang sehat dan cerdas. Untuk Bu Kurniati, tetap semangat, tetap optimis ya. Kalau memang mau punya anak lagi, boleh dicoba tadi saran-saran dari saya. Semoga terjawab pertanyaan dari Bu Kurniati. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, Desvi Tiara. Jadi ini pertanyaan yang juga banyak ditanyakan oleh sahabat berbagi mengenai habis sesar. Banyak sih pertanyaan, habis sesar kapan boleh hamil lagi, habis sesar kapan boleh olahraga, habis sesar apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi kalau pertanyaan Mbak Desvi tadi adalah habis sesar kapan boleh melakukan olahraga.
Saya tahu nih, pasti Mbak Despi pengen segera turun berat badannya ya. Oke, ini karena selama hamil berat badannya bertambah. Waduh, ini baju-baju udah pada nggak muat, penampilan udah rasanya udah nggak nyaman, kemudian pengen segera olahraga. Melahirkan sesar, ini kan memang ada tindakan sayatan. Ada kita menyayat dinding perut, dinding abdomen, dan dinding rahim. Untuk rahim sendiri sudah kembali normal, itu kurang lebih dalam 40 hari ya, kembali ke ukuran normal. Sedangkan luka sayatannya ini baru kembali normal setelah 3 bulan atau 12 minggu ya, dimana dengan catatan selama 12 minggu tersebut faktor gizi ibu baik, istirahat ibu cukup ya, jadi jangan diet dulu nih ya, harus cukup makan protein, karbohidrat, sayur-sayuran, buah-buahan, semua harus tercukupi supaya proses penyembuhan luka operasinya menjadi lebih optimal. Kemudian aktivitas penyembuhan itu akan baik, dan kemudian ibu sudah bisa melakukan kegiatan olahraga. Setelah lukanya diyakini saat 3 bulan dia akan siap untuk melakukan kegiatan olahraga. Tapi sekali lagi olahraganya pun harus bertahap, jangan langsung olahraga berat. Mulai bertahap, jalan kaki, jalan cepat, kemudian lari boleh, setelah itu boleh olahraga lain yang menggunakan kalori lebih banyak seperti aerobik ya, berenang, olahraga lain ya, mungkin yang sit up, yang angkat-angkat berat, mungkin nanti dengan jangka waktu yang kalau sudah terlatih atau sudah terbiasa otot-otot perutnya melakukan kegiatan-kegiatan olahraga yang sifatnya ringan tadi. Jadi Mbak Despi tetap semangat untuk melakukan olahraga, tapi tunggu sampai paling tidak 3 bulan setelah operasi sesar. Mudah-mudahan jawaban saya tadi sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat berbagi. Selain yang bertanya juga yang mungkin tidak bertanya secara langsung, tapi sekali lagi untuk sahabat berbagi yang ingin bertanya nih, jangan bosan-bosan, jangan kapok-kapok nih ya. Silakan ketik pertanyaan Anda di kolom komen. Oke, nanti saya akan coba jawab pertanyaan Anda, cuman mohon sabar ya, saya jawabnya pelan-pelan. Kalau ada waktu saya akan jawab, kalau memang nanti saya kumpulkan, kita akan jawab seperti episode saya kali ini. Jadi kalau Anda suka silakan Anda like, kalau Anda mau share silakan Anda share, dan sekali lagi kalau Anda belum subscribe jangan lupa untuk subscribe. Saya Dr. B. Abidin, senang bisa berbagi.